pagi Pak Dosen. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Melianti Ruku, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Citra Bangsa Kupang. Saya dari Prodi PGSD kelas A. Memenuhi tugas mata pelajaran IPA SD. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Ya. Apa kabar hari ini? Baik. Semua sehat-sehat? Ya, sehat. Baik anak-anak, sebelum kita mulai materi, mari kita satu dalam doa. Baik, kita absen dulu. Baik, materi hari ini Ibu akan menjelaskan apa itu benda padat, benda cair, ciri-ciri benda padat, dan contoh-contohnya. Baik anak-anak, sebelum kita mulai materi, Ibu mau bertanya, apa yang kalian ketahui tentang benda, apa itu benda padat dan apa itu benda cair? Baik, anak-anak kalau belum bisa atau melupakan atau lupa materi yang pernah Ibu berikan atau sebelum kalian ketahui, pasti sebelum Ibu mengajarkan hari ini pasti semua sudah pernah mengetahuinya tapi lupa. Baik anak-anak, benda padat adalah benda yang partikel penyusunannya sangat teratur atau tidak berantakan. Sudah paham? Sudah. Ya. Baik anak-anak, Ibu langsung saja masuk dalam ciri-ciri benda padat. Ciri-ciri benda padat yang pertama, menempati ruang, memiliki berat, bentuknya tidak berubah-ubah sesuai dengan tempatnya. Nah, ciri yang keempat, tidak dapat mencair. Nah, anak-anak, kemudian yang kedua yaitu benda cair. Benda cair adalah benda yang sifatnya bisa berubah-ubah dengan wadah yang ditempatinya atau tempat yang ditempatinya. Ciri-ciri dari benda cair yang pertama, menempati ruang, memiliki berat, bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempatnya, dan dapat mencair. Baik anak-anak, di sini punya beberapa contoh benda padat dan benda cair. Yang pertama, ini namanya bola. Bola disebut sebagai benda padat karena tidak dapat berpindah dari satu ke tempat yang lain, kecuali kita yang dapat memindahkannya. Yang kedua, ini disebut papan tulis. Papan tulis di sekolah pasti semua sudah pernah lihat, sudah pernah temukan. Papan tulis digunakan untuk menulis. Papan tulis tidak dapat berpindah kecuali kita dapat memindahkannya. Baik adik-adik, itulah contoh dari bentuk-bentuk benda padat. Kemudian Ibu akan masuk ke bentuk-bentuk benda cair. Yang pertama disebut susu kaleng. Susu kaleng, kenapa disebut susu? Kenapa Ibu mengambil contoh susu atau air atau apa begitu? Karena susu itu mengandung cairan. Ya, yang kedua, Ibu memiliki sebuah botol yang disebut, ini botol apa? Ini apa? Dia nama sirup. Sirup disebut juga sebagai benda cair. Baik adik-adik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Jangan lupa belajar di rumah. Ibu akan memberikan tugas minggu depan.
mengerjakan di rumah.